Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa? Dari Adam dan Hawa. Sampai ke generasi seterusnya. Termasuk kepada Bapak Ibu. Kita juga sudah ternodai terus dari kita papa mamanya. Nanti kita punya cucu. Sama. Virus dosa itu juga. Secara otomatis turun di dalam kehidupan cucu kita sendiri. Sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Semua orang telah berbuat dosa. Bahkan bukan hanya virus dosa yang kita warisi Bapak Ibu. Kita juga kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Karakter Allah, sifat-sifat Allah yang begitu mulia, agung, dan mulia itu terdegradasi, tercemar, tergerus, bahkan terhapus sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah, pola pikir Allah dari dalam diri kita terhapus semuanya. Sehingga kecenderungan manusia itu melakukan tindakan perangai, perilaku, perbuatan yang kontraproduktif dengan Tuhan. Roma 3:23. Inilah yang menghalangi. Kenapa kekayaan dunia dan segala isinya tidak langsung otomatis bisa memberikan kita kebahagiaan karena dosa itu sendiri. Kita tahu Bapak Ibu ada 10 perintah Allah di dalam perjanjian lama. Keluaran 20 ayat 3 sampai 18. Yang memperingatkan kita untuk tidak berbuat dosa. Yang pertama, kita diingatkan jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Artinya tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh meninggalkan Tuhan, tak boleh mengempatkan, menyepuluhkan, menyeratuskan Tuhan, atau mencari benda-benda lain atau pribadi-pribadi lain menjadi Tuhan yang kedua, ketiga. Karena Tuhan itu cuma satu. Ini sama dengan artinya Bapak Ibu. Kita tidak boleh mempertuhankan gabungan kita. Nah, untuk kita para hamba Tuhan, jangan kita sesekali mempertuhankan jemaat ya. Apalagi kalau jemaat itu kasih perpuluhan gede. Itu Bapak Ibu sudah melanggar 10 firman Tuhan. Para pengusaha tadi, jangan mempertuhankan ya depositonya, asetnya, bank yang berikan pinjaman lunak, jangan. Karena kenapa? Semua itu terbatas kok. Nah, kita para profesional karyawan, jangan mempertuhankan perusahaanmu atau direkturmu. Kenapa? Mereka itu tidak mahal, kuasa enggak, hanya punya kuasa sesaat. Karena kita hidup bukan karena perusahaan kita. Kita hidup karena Tuhan kok. Itu makanya penonton katakan manusia tidak hanya hidup dari roti kan. Artinya kita hidup itu karena Tuhan kok. Kita menikmati napas hidup aja. Bukan karena kita makan kemarin. Tidak. Karena Tuhan itu maksudnya. Maka untuk itulah Tuhan Yesus menguji coba dengan dia berpuasa 40 hari 40 malam kan. Dia hidup loh. Maka tidak sembarangan kalau dia berkata kepada Yesus, engkau lupa. Manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari firman. Artinya dari Tuhan kan itu. Napas hidup itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Kekuatan dan kesehatan itu dari Tuhan. Bukan dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu hanya untuk apa? Menjawab kebutuhan. 4 sehat 5 sempurna doang. Jadi tidak menjawab apa yang kita makan langsung membuat kita hidup hari ini. Enggak. Tapi karena Tuhan. Maka jangan mempertuhankan yang lain selain daripada Tuhan. Kita diingatkan itu jauh-jauh hari. Yang kedua, jangan sujud menyembah kepada berhala. Artinya, ya janganlah kita mencari pohon yang paling rindang. Ya, untuk kita jadikan Tuhan. Janganlah kita jadikan makam atau kuburan orang tua kita menjadi berhala atau menjadi Tuhan atau sesembah. Jangan. Sama juga Bapak Ibu. Janganlah kita pergi ke datu atau ke dukun. Tadi malam, kemarin ya, suami istri. Jangan. Kami layani. Saya tanya. Bapak Ibu mau ditolong Tuhan kan? Saya bilang. Iya Pak Pendeta. Mau disembuhkan Tuhan kan? Iya Pak Pendeta.
Tapi ada syarat dan ketentuannya loh Pak. Dan syarat ini wajib. Harus Bapak Ibu penuhi. Wih, apa itu Pak Pendeta? Bapak Ibu harus clear dan clean di hadapan Tuhan. Iya maksudnya apa Bapak Pendeta? Saya langsung tembak dulu Mas. Berapa kali Bapak Ibu pernah didukung? Barang apa saja yang pernah diberikan oleh dukung kepada Bapak Ibu. Dan di mana sekarang barang-barang itu? Nah, dua-duanya mengaku. Tapi akhirnya Bapak Ibu, Pak Tony, ya sudah hari ini clear and clear, kami hanya mempertuhankan Tuhan. Tidak ada yang lain. Iya, Tuhan marah, Tuhan tersinggung. Kalau hati kita masih memberhalakan, mempertuhankan yang selain daripada. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang hari-hari ini banyak orang Kristen. Pak Pendeta tolong doakan usahaku supaya diberkati oleh Tuhan. Tapi kita hamba Tuhan nggak cek usahanya, bisnisnya apa. Tinggal gas aja kita berdua. Wah, berkati usaha bisnisnya, bisnisnya mata. Padahal bisnisnya apa? Prostitusi. Bisnisnya apa? Judi online. Bisnisnya apa? Jual narkoba. Kita doakan juga itu. Bapak Ibu hati-hati. Cek dulu. Bisnisnya ini apa? Usahanya ini apa? Kalau saya cek. Kalau saya diminta mendoakan. Oke, Pak. Ya, saya harus saya cek dulu. Karena saya tidak mau menarik-narik Tuhan ikut bermain, ikut terlibat di dalam usaha bisnis yang Bapak Ibu kan lakukan dan kerjakan, apalagi bisnis itu haram. Saya nggak mau. Dan saya juga nggak mau. Bapak Ibu, saya tarik menyalahgunakan nama Tuhan di tengah-tengah usaha pekerjaan dan bisnis yang Bapak Ibu lakukan, yang mana bisnis itu haram saja. Kasih saya tanya, bisnisnya apa tuh? Produknya apa? Nah, hati-hati kita Bapak Ibu pendeta ya. Hmm. Ada, saya kira Bapak Ibu tonton ya di Facebook ya. Pasti teman-teman gereja GPD pasti marah itu sama Pak Pendeta itu. Bapak Ibu tonton nggak itu? Yang di mana tuh? Ya, memberkati pernikahan antara orang mati dengan orang hidup. Kita lihat udah disidang dia. Udah disidang dia. Ya, dipanggil suami istri itu. Kenapa dan mengapa? Rupanya Bapak Ibu. Karena permintaan berat dari jemaat yang anaknya meninggal itu. Untuk harus tetap dinikahkan dengan pasangannya perempuan yang masih hidup. Nah, karena permintaan paksaan. Ujungnya mungkin masalah hepeng juga itu. Hanya Pak Pendeta pun ikut bermain, ikut terlibat di situ. Itu salah loh Bapak Ibu. Nggak boleh kita begitu. Kan sudah jelas. Yang ingin Tuhan dipersatukan itu adalah orang yang hidup dengan yang hidup, bukan mati dengan mati atau hidup dengan mati. Tidak ada itu. Saya pikir sekolah kita ini dulu di mana sih? Bingung saya. Rasanya itu nggak perlu harus satu teologi itu untuk memahami itu tuh. Ikut sekolah minggu saja sudah selesai. Tapi mau saya katakan, begitulah fenomena ajaran-ajaran sesat hari-hari ini, Bapak Ibu. Luar binasa. Udah jelas-jelas, jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan sesuka hati, nggak boleh. Tapi itu masih terjadi. Ini kita harus hati-hati. Nah, untuk Bapak Ibu para profesional pengusaha, jangan juga sesekali mau korupsi dalam nama Tuhan Yesus. Eh, mau korupsi pakai nama Tuhan Yesus. Mau nipu pakai nama Tuhan Yesus. Mau bohong demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Aduh, Bapak Ibu. Tentunya kita sudah bertobat. Pasti begitu kan? Karena kita telat. Ya, ketiduran, masuk kantor, telat kan gitu ya. Potong gaji. Oh, langsung kita menghadap apa pemimpin kita. Langsung kita pakai nama Tuhan. Demi nama Tuhan, Pak. Demi nama Tuhan, Pak. Sakit Pak, macet, Pak. Pak, ketiduran. Itu nggak boleh loh. Apalagi kita dilarang. Untuk selalu apa? Jangan alpa. Jangan sampai tidak hadir. Di dalam apa? Beribadah. Pada hari Sabat. Atau hari Minggu. Ya. Nah ini untuk bagi Bapak Ibu para pengusaha nih. Para profesional. Jangan kita berpikir, wah nanti kita
Oh, tinggal kita dengar khotbah Pak Tony saja. Atau tinggal kita dengar khotbah pendeta kita saja yang sudah di YouTube. Selesai. Jadi nggak usah ibadah hari ini. Jangan lupa, Ibu. Itu beda. Ibadah itu penting. Karena kita katakan ingatkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ibadah itu penting. Kalau dulu kita online oke lah. Tapi sekarang kan COVID sudah bisa kita atasi. Sudah waktunya kita mulai turun beribadah langsung. Ya, kecuali kalau misalkan ya kita punya kendala lain, sakit dan lain sebagainya, atau keterbatasan tempat yang jauh. Ya, nah, perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Saya sudah singgung tadi. Ya, hormati. Cara kita menghormati apa? Sayangi, kasihi, cintai mereka, perhatikan mereka, berikan makan, minum, dan pakaian. Persoalannya seringkali kita baru menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada orang tua kita itu setelah mereka mati. Setelah mereka di liang kubur, setelah mereka dipeti jenazah. Kita tahu hormat kita setinggi-tingginya dengan apa? Mencurahkan seluruh air mata kita. Sampai peti jenazah orang tua kita itu tenggelam. Itu bukan penghormatan itu terhadap orang tua. Penghormatan orang tua itu justru kita lakukan sejak dan masih mereka hidup di dunia. Kecuali kalau orang tuanya tidak mau kita tidak mau kita hormati, lain cerita itu. Ya udah kita hormati aja orang tua yang lain kan. Karena kadang-kadang ada juga orang tua yang belum bertobat nggak mau kita hormati, nggak mau kita perhatikan. Ada juga tuh karena belum bertobat. Ya udah kita cari aja orang tua yang lain. Tapi kalau orang tadi saya katakan kalau orang tua itu mau kita hormati, mau kita perhatikan, mau kita kasih sila bantuan, ya subsidi, apakah bentuk finansial setiap bulan atau dalam bentuk-bentuk yang itu cara-cara kita menghormati orang tua. Ya, nah jangan membunuh. Membunuh di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar tidak boleh membunuh secara fisik, tapi juga seringkali kita apa membunuh orang lain melalui perkataan. Hati-hati nggak boleh juga. Ya, pembunuhan secara fisik sebenarnya itu sama di hadapan Tuhan dengan pembunuhan lewat kata-kata. Pembunuhan lewat kata-kata itu misalnya di mana? Ya, kita jelek-jelekin orang itu, kita fitnah orang itu bentuk pembunuhan juga. Bukan hanya pembunuhan yang sampai menghilangkan nyawa, masuk kategori pembunuhan, enggak, itu salah satu aspek pembunuhan. Tapi kata-kata yang kasar, yang melukai, ya, orang itu juga bentuk kata-kata pembunuhan sebenarnya. Maka untuk itu Yakobus kan mengingatkan Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan cuma satu mulut dan satu lidah. Artinya apa? Kalau hari Minggu kita pakai satu lidah, satu mulut, ini memuji nama Tuhan. Jangan lupa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu lidah yang satu, mulut yang satu, tetap harus kita pakai untuk membangun, untuk menasehati, untuk memotivasi orang. Jangan membunuh orang. Kita juga diingatkan jangan berzina. Bapak Ibu hati-hati. Berzina ini tidak hanya menyangkut tentang kebutuhan tindakan real. Seorang suami sudah mencaplok istri orang. Seorang istri sudah mencaplok suami orang. Bukan hanya itu yang dimaksudkan berzina, tapi di hati. Di hati. Nanti akan saya perjelas ini nanti di dalam bagian hati-hati itu. Yang berikutnya jangan mencuri. Kita larang mencuri bukan hanya sekedar memindahkan barang orang lain menjadi milik kita. Itu salah satu aspek pencurian. Tapi waktu ada niat di hati kita, baru semacam niat, dan berhenti tidak sampai pada tindakan, tapi baru ada niat. Saya mau ingin mencuri punya dia itu. Nah, di situ kita masuk kategori melanggar 10 hukum, 10 perintah Allah, yaitu jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu sehingga orang Kristen menarik-narik, memakai nama Tuhan untuk satu kesaksian yang salah. Kalau kita lihat, kalau pejabat dilantik, ya Bapak Ibu, dengan gagahnya mereka menaruh Alkitab di tangan, ya kanannya, lalu tangan kiri mereka angkat tinggi-tinggi, bersumpah di hadapan Tuhan, wah dia akan tegak lurus menjalankan tugas dan fungsinya. Tiba-tiba korupsi juga. Ya, hati-hati kita juga dengan itu. Yang ke-10, jangan mengingini.
sesama, pilih orang lain, istilah orang lain, suami orang lain. Jangan. Walaupun kita tidak lakukan secara konkret, daripada begini ini. Artinya kita tidak pindahkan barang orang, milik orang, uang orang, aset orang menjadi milik kita. Tapi baru ada di hati kita saja. Itu sudah bagian daripada apa? Dosa mengingini kok. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Begitu banyaknya larangan-larangan ini. Pertanyaannya, dengan begitu banyak larangan-larangan ini, apakah manusia otomatis bisa menjauhkan diri dari semua larangan-larangan ini? Kenyataannya, no. Justru Tuhan mengevaluasi, melihat dari sekian banyak perintah larangan-larangan ini, pantangan-pantangan ini, justru orang-orang di perjanjian lama lebih semangat untuk melakukan yang jahat. Lebih banyak di antara mereka yang berusaha melakukan apa yang dilarang oleh 10 perintah. Kenapa? Karena itu dosa, Bapak Ibu. Bedi dosa itu selalu dan ada terus mengalir di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita atau bercampur dengan darah kita. Di dosa itu, dosa itu yang menjadi penyebab semua 10 perintah ini tidak bisa langsung secara otomatis kita taati dan juga kita jauhi. Itu masalah. Bukan. 10 perintah ini menjadi hanya semacam pengumuman biasa. Tetapi dia tidak berkuasa memampukan kita untuk menjauhinya, tidak punya kuasa. Perintah ini. Karena apa? Perintah ini hanya sekarang dijadikan menjadi aturan aja sekarang. Karena 10 perintah ini sifatnya dari luar. Ibarat seperti cermin, Bapak Ibu. Cermin itu, dari cermin, waktu kita bercermin, dari situ kita tahu cermin itu mengkonfirmasi kepada kita. Oh, rambut kita masih ada yang bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Alis kita belum rapi. Kalau perempuan, lipstiknya lari ke kiri dan ke kanan, bahkan ada yang lari-lari. Itulah gunanya cermin. Tapi cermin itu tidak berkuasa merapikan rambut kita. Kecuali kalau kita sendiri. Cermin itu tidak berkuasa merapikan lipstik ibu-ibu. Kecuali bapak ibu-ibu yang merapikan. Wajah kita yang dilakukan itu, yang dikonfirmasi, yang ditunjukkan, digambarkan oleh cermin itu. Tidak berkuasa dia. Untuk langsung otomatis membereskan, meratakan bedak, bedak para ibu-ibu. Enggak bisa. Karena cermin itu dibatasi hanya sekedar apa? Memberitahu. Ini loh kekuranganmu, ini loh kelemahanmu. Itulah kira-kira perbandingan atau persamaan dari 10 Taurat ini, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Manusia tidak punya kuasa menjauhi apa yang dilarang, menaati apa yang diperbolehkan. Karena kenapa? Virus dosa, benih dosa, itu belum dimatikan, belum diamputasi, belum digunting melalui pertobatan kita kepada Yesus Kristus. Maka itu sehingga kita bahwa kita hanya tahu, saya boleh memilih, boleh memutuskan seenaknya, semaunya saya. Maka keputusan atau tindakan saya itu salah, dosa. Tapi kita lupa konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan. Contoh Bapak Ibu. Waktu orang memutuskan mengkonsumsi narkoba, dia hanya mengingat menikmatnya mengkonsumsi narkoba. Tapi dia lupa konsekuensi hukuman apa yang harus dia hadapi waktu dia nanti ketangkap oleh pihak yang sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan sudah jauh-jauh hari katakan kepada Adam dan Hawa, jangan sentuh apalagi kau makan buah pohon terlarang itu. Dan Tuhan sudah kasih warning. Kalau kau memakan buah pohon terlarang itu, engkau pasti saya hukum, kata Tuhan. Oh, itu Tuhan sudah ingatkan itu, Bapak Ibu. Apa yang terjadi?
Eden dan Hawa hanya memikirkan betapa enaknya untuk mengambil keputusan dan bertindak, tapi tidak menyadari konsekuensi dari segala tindakan dan keputusannya. Akhirnya apa? Mereka memperbuat melarang itu.